Mantap! Tepat tadi malam, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor temukan bakat luar biasa dari Liga 2. Sosoknya bernama Marcel Usemahu. Punya bakat lebih dari sepak bola cocok untuk timnas Indonesia lawan Bahrain. Bagaimana kira-kira reaksi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor melihat ini? Simak ulasannya yang bisa bikin kamu terkejut melihatnya. Alhamdulillah doa publik terkabulkan. Satu pemain naturalisasi baru Grade A Super Eropa menyatakan diri siap gabung timnas Indonesia. Sosoknya berinisial DJ. Apakah segera disumpah WNI barengan oleh Romani dan Jairo Riedewald? Tonton video ini sampai habis, kamu akan sangat bahagia mendengarnya. Auto gemparkan Inggris seketika. Tepat diberitakan hari ini, Marcelino Ferdinand berhasil lakukan kerjasama super top Marco Top bersama oleh Romani di Oxford United. Bahkan Marcelino catatkan satu hal ini yang bisa bikin kamu fans timnas Indonesia bahagia. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Langsung diresmikan tepat tadi malam, Sandy Walsh resmi gabung klub raksasa Jepang Yokohama Marinos, dijamin tidak bakalan jadi marketing dan cadangan. Kok bisa begitu? Apakah akan mengikuti jejak sukses bek andalan Thailand Teraton Bunmatan? Simak detail lengkapnya berikut ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Mantap! Tepat tadi malam, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor temukan bakat luar biasa dari Liga 2. Sosoknya bernama Marcel Usemahu. Punya bakat lebih dari sepak bola cocok untuk timnas Indonesia lawan Bahrain. Bagaimana kira-kira reaksi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor melihat ini? Simak ulasannya yang bisa bikin kamu terkejut melihatnya. Kejadian memalukan kembali mewarnai dunia sepak bola Indonesia. Sebuah insiden sepak bola terjadi dalam pertandingan Liga 2 yang mempertemukan PSPS Pekanbaru dengan Delta Sidoarjo. Laga yang digelar di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru pada Kamis 6 Februari 2025 ini menjadi sorotan setelah adu fisik antara pemain kedua tim. Kejadian yang paling mencolok terjadi di menit 90+2 saat sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan pertarungan antara John Mena dalam kurung PSPS dan Marcel Usemahu Deltras. Kejadian berawal dari duel udara antara Mena dan Marcel. Setelah Marcel menendang pemain asal Kolombia itu, Mena berusaha untuk menenangkan Marcel, namun malah dibalas dengan cekikan dan pukulan dari Marcel. Tak terima, Mena pun merespons dengan menjatuhkan Marcel dan kedua pemain pun terlibat dalam adu gulat yang sengit layaknya pertarungan di dunia WWE. Para pemain lainnya pun terpaksa turun tangan untuk memisahkan mereka. Akhirnya wasit Zufriyadi memberikan kartu merah kepada kedua pemain yang terlibat. Meskipun insiden tersebut menjadi sorotan, pertandingan akhirnya berakhir dengan kemenangan PSPS 20. John Mena mencetak gol pembuka melalui penalti di menit ke-60 dan gol tambahan tercipta dari Noriki Akada di menit 83. Akun @pengamat sepak bola adalah salah satu yang pertama kali mengunggah video insiden ini yang kemudian viral di kalangan netizen. Komentar-komentar pun bertebaran dengan beberapa di antaranya membandingkan John Mena dengan pegulat WWE terkenal John Cena. Salah satu netizen menulis, "John Mena siapanya John Cena?" Sementara yang lain menambahkan sindiran mempertahankan ciri khas and spirit sepak bola nasional. Ada juga yang berkomentar lebih jauh, sudah jadi budaya, mau gimana lagi? Udah paling benar adanya program naturalisasi, lagian generasi ketiga Indonesia juga mau habis di Belanda. Bagaimana menurut kamu, apakah kejadian seperti ini semakin memperburuk citra sepak bola Indonesia? Atau memang sudah menjadi bagian dari tradisi yang sulit diubah? Komentar kalian yuk! Alhamdulillah doa publik terkabulkan. Satu pemain naturalisasi baru Grade A Super Eropa menyatakan diri siap gabung timnas Indonesia. Sosoknya berinisial DJ. Apakah segera disumpah WNI barengan oleh Romani dan Jairo Riedewald?
Tonton video ini sampai habis, kamu akan sangat bahagia mendengarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sepertinya akan mendapatkan kabar bahagia. Pasalnya, fullback kiri Go Ahead Eagles dan James secara belak-belakan menyatakan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia. Dan yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya, sangat antusias jika mendapat panggilan untuk mengenakan jersey Garuda. Saya terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Namun, saya harus fokus kepada Go Ahead Eagles terlebih dulu. Lalu kita lihat nanti apakah saya dapat pemanggilan atau tidak, ujar Dan James, sebagaimana dikutip dari Football Premier, Jumat (7 Februari 2025. Dengan 1 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan di Eredivisie 2024-2025. Dan menyadari kualitas Timnas Indonesia saat ini yang semakin berkembang. Terlebih dengan adanya staf kepelatihan baru di bawah asuhan Kluivert. Indonesia menurut Dean adalah negara yang indah dan ia sangat tertarik dengan skuad yang semakin kuat. Mereka mempunyai skuad yang hebat saat ini, tentunya dengan staf pelatih yang baru. Saya siap bermain di level internasional bersama Timnas Indonesia, lanjut pemain berusia 24 tahun ini yang memiliki tinggi badan 177 cm. Jika PSSI berhasil mendekati Dean dan proses naturalisasi berjalan lancar, hal ini akan menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Kehadirannya akan semakin memperkuat skuad Garuda dengan banyaknya pemain yang kini aktif di liga-liga top Eropa. Tenaga Dan James jelas sangat dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika PSSI bergerak cepat, ia bisa menjadi bagian dari skuad Garuda pada laga Juni 2025. Apa pendapat kalian tentang potensi ini? Apakah kedatangan pemain-pemain naturalisasi akan semakin memperkuat Timnas Indonesia atau justru memberikan tantangan baru? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Auto gemparkan Inggris seketika. Tepat diberitakan hari ini, Marcelino Ferdinand berhasil lakukan kerjasama super top Marco Top bersama Ole Romani di Oxford United. Bahkan Marcelino catatkan satu hal ini yang bisa bikin kamu fans Timnas Indonesia bahagia. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Marcelino Ferdinand baru saja mencatatkan prestasi yang menarik sekaligus memberikan sedikit permaluan kepada rekan setimnya Ole Romani di hadapan pemain Oxford United lainnya. Dalam sebuah challenge yang diberikan klub, para pemain diminta untuk melakukan juggling menggunakan bola American football yang berbentuk oval. Tentu saja, tugas ini tidak mudah. Namun, Marcelino tampil luar biasa. Dari 6 pemain yang beraksi, ia berhasil melakukan juggling sebanyak 23 kali, angka tertinggi di antara semuanya. Sementara itu, Ole Romani yang dijadwalkan akan melakukan sumpah WNI pada Sabtu, 8 Februari 2025, hanya mampu melakukan juggling sebanyak 15 kali. Sumber video ini ditemukan dari akun TikTok @mursyideffendi162. Fakta ini jelas menunjukkan kualitas Marcelino Ferdinand yang meski baru berusia 20 tahun, sudah memiliki potensi luar biasa. Di usianya yang masih muda, Marcelino masih punya banyak waktu untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuannya. Selain itu, perlu diapresiasi juga keputusan Marcelino untuk berkarier di luar negeri seperti yang dilakukan setelah meninggalkan KMSK Deinze. Ia berani keluar dari zona nyaman dan memilih tantangan yang lebih besar. Padahal, jika ia memilih bertahan di Liga Indonesia, posisi starter dan gaji yang melimpah sudah pasti menantinya. Dengan kualitas yang terus berkembang, tak heran jika Marcelino Ferdinand disebut-sebut menjadi calon pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga Maret 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah Marcelino siap untuk langkah besar ini? Dan apakah kalian setuju jika ia dipanggil ke Timnas Indonesia? Share pendapat kalian di kolom komentar. Langsung diresmikan tepat tadi malam, Sandy Walsh resmi gabung klub raksasa Jepang Yokohama Marinos, dijamin tidak bakalan jadi marketing dan cadangan. Kok bisa begitu? Apakah akan mengikuti jejak sukses bek andalan Thailand Teraton Bunmatan? Simak detail lengkapnya berikut ini. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh semakin mendekati kepindahannya ke klub J-League Yokohama F Marinos.
Dengan kontraknya yang hanya tersisa kurang dari 4 bulan di Cafe Mechelen, kabar mengenai langkah baru Sandi sudah mulai mencuat. Pada Kamis dalam kurung 6 Februari 2025, berita mengenai kemungkinan Sandi bergabung dengan klub Jepang tersebut semakin menggema. Awalnya akun fanpage Urawa Reds sempat mengabarkan jika Sandi akan bergabung dengan mereka. Namun jurnalis media Belgia Jonas van de Veire mengoreksi informasi tersebut dan memastikan bahwa Sandi akan pindah ke Yokohama F. Marinos. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini petualangan berikutnya menanti di Jepang, tulis Jonas van de Veire, menegaskan bahwa semua pihak sedang menyelesaikan detail terakhir untuk kesepakatan yang diharapkan akan rampung pada hari Sabtu. Sandy Walsh memang semakin dekat menuju klub papan atas Jepang ini. Jika pindah ke Yokohama F. Marinos, ia akan mengikuti jejak sukses bek timnas Thailand, Theraton Bunmathan, yang juga pernah memperkuat klub tersebut. Theraton yang bergabung selama 2 tahun mencatatkan 94 penampilan, 4 gol, dan 11 assist, serta membawa Yokohama F. Marinos menjuarai J-League pada 2019. Keberhasilan tersebut menjadikannya pemain ASEAN pertama yang meraih gelar kasta tertinggi Liga Jepang. Kisah sukses Theraton tentu bisa menjadi inspirasi bagi Sandy Walsh yang kini semakin dekat dengan kepindahannya. Apalagi dalam wawancara sebelumnya, Sandy pernah mengungkapkan ambisinya untuk mencoba bermain di J-League. Saya berambisi untuk bermain di level tertinggi di Asia suatu hari nanti, kata Sandy dalam wawancara dengan Gazette Van Antwerpen pada Januari lalu. Kemudian saya berbicara tentang J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan. Langkah Sandy ke Yokohama F. Marinos tentu menjadi pencapaian besar dalam kariernya dan tidak sabar untuk melihat bagaimana perjalanan kariernya di J-League akan berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kepindahan Sandy ke Yokohama F. Marinos akan menjadi langkah besar untuk timnas Indonesia juga? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Persaingan sehat bikin timnas semakin menyala, sinyal bahaya untuk pemain keturunan. Lokal pride didikan STY menggila di BRI Liga 1, sosok asli Papua ini bisa bikin Australia dan Bahrain ketar-ketir, statistiknya begitu mengagumkan. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain-pemain yang dididik oleh Shin Tae-yong terus menunjukkan kualitas mereka di BRI Liga 1 2024-2025. Dan 2 di antaranya, Yance Sayuri dan Edo Febriansah, semakin membuktikan diri mereka layak bersaing dengan pemain keturunan seperti Jordi Wehrman. Yance Sayuri yang sering dipanggil ke timnas Indonesia di era Shin Tae-yong menunjukkan performa yang konsisten, meskipun kini semakin banyak pemain keturunan yang mengisi skuad. Begitu pula Edo Febriansah yang menjadi salah satu pemain yang tak bisa diabaikan dalam kompetisi domestik. Hingga saat ini Edo telah mengukir statistik luar biasa, terutama dalam hal tackle. Dalam pertandingan Persib Bandung versus PSM Makassar yang menandai penampilannya ke-21 di BRI Liga 1 2024-2025, Edo tercatat telah mencatatkan 53 kali tackle. Angka ini menunjukkan rata-rata 2,52 tackle per pertandingan yang membuatnya menjadi pemain dengan jumlah tackle terbanyak di liga. Bahkan Edo adalah pemain pertama yang berhasil mencapai 50 tackle pada musim ini, sebuah pencapaian yang mengungguli 9 pemain lainnya. Di antaranya adalah Jordi Wehrman, Yance Sayuri, Gilson Silva, dan Victor Luis. Menurut Guntur Cahyo Utomo, pencapaian Edo ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam bertahan sangat dominan. Jumlah tackle ini sebenarnya hanya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kemampuan bertahan Edo cukup dominan, ujarnya. Statistik ini tentu membuka peluang bagi Edo dan Yance untuk bersaing memperebutkan tempat di timnas Indonesia. Apalagi dengan keinginan pelatih Patrick Kluivert untuk memanggil pemain yang sering mendapatkan menit bermain di klub. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa pemain lokal seperti Edo dan Yance tetap bisa bersaing di level tinggi meski kompetisi kini dipenuhi dengan pemain-pemain keturunan yang semakin banyak. Apakah menurut kalian Edo dan Yance sudah siap bersaing untuk slot di timnas Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Rahasia seleksi pemain timnas Indonesia ala Patrick Kluivert yang belum banyak diketahui. Patrick Kluivert ternyata memiliki cara unik dalam menyeleksi pemain baik dari lokal
maupun diaspora. Kriterianya yang ketat dan tidak biasa membuat banyak orang penasaran. Apa saja yang menjadi fokus utama Kluivert dalam memilih talenta terbaik untuk Timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa dalam proses seleksi pemain untuk Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tidak main-main. Kluivert sangat selektif dalam memilih pemain yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Sumarji menyebutkan bahwa Kluivert tidak memandang dari mana asal pemain tersebut, melainkan fokus pada persaingan di setiap posisi. Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, ungkap Sumarji. Itu yang ditanamkan bagaimana pemain bisa bersaing di masing-masing posisi, tegasnya. Sebelumnya, Kluivert juga menegaskan bahwa ia tidak pandang bulu dalam memilih pemain yang akan membela Timnas Indonesia, baik itu pemain lokal maupun keturunan. Kluivert hanya akan menurunkan pemain yang benar-benar siap untuk membela tim Garuda. Selain itu, ia lebih mengutamakan pemain yang sering mendapat kesempatan bermain di klub. Bagi Kluivert, menit bermain di klub sangat penting untuk kualitas pemain di tim nasional. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting, kata Kluivert. Pelatih asal Belanda ini juga menambahkan bahwa ia akan memeriksa kondisi fisik pemain dengan teliti sebelum memutuskan apakah mereka bisa dimainkan atau tidak di Timnas Indonesia. Kami tidak boleh hanya melatih pemain yang datang ke latihan, tapi kami harus memeriksa rekam jejak mereka di tim masing-masing, tuturnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Kluivert ingin pemain yang benar-benar siap dan memiliki performa terbaik, baik di level klub maupun saat membela Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah seleksi ketat seperti ini akan membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bahrain ungkap fakta mengejutkan, Shin Tae-yong ternyata diuntungkan PSSI dalam kontraknya. Media Bahrain baru-baru ini mengungkap keuntungan besar yang didapat Shin Tae-yong dari PSSI. Katanya ex-pelatih Timnas Indonesia ini menikmati beberapa keuntungan yang tidak banyak diketahui publik. Apa saja yang membuatnya begitu diuntungkan? Temukan semua detailnya di sini. Media Bahrain GDN Online baru-baru ini mengungkapkan keuntungan besar yang didapat oleh Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, dari kebijakan PSSI. Meskipun kontraknya masih tersisa hingga Juni 2027, Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI pada Januari 2025 lalu dan ia menerima kompensasi pemecatan yang kabarnya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, GDN Online juga menyoroti keuntungan lainnya yang didapat oleh Shin Tae-yong terkait kebijakan naturalisasi pemain keturunan yang gencar diterapkan oleh PSSI. Menurut GDN Online, kebijakan PSSI untuk menarik pemain diaspora Indonesia seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Maarten Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia sangat menguntungkan bagi Shin Tae-yong. Kehadiran pemain-pemain ini disebut mampu memperkuat dan mempersolid skuad Garuda di era Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diuntungkan oleh kebijakan PSSI yang menarik pemain diaspora Indonesia, yang sebagian besar lahir di Belanda untuk bermain untuk tim nasional, tulis GDN Online dalam artikelnya. Keberadaan pemain keturunan ini dianggap memberikan kontribusi signifikan bagi kekuatan Timnas Indonesia, terutama dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, kebijakan ini juga memberi dampak positif bagi perjalanan Shin Tae-yong selama memimpin Timnas Indonesia. Dengan banyaknya pemain berkualitas yang didatangkan, Timnas Indonesia pun semakin solid dan berpotensi lebih kompetitif. Namun meski banyak pihak yang memuji kebijakan ini, ada juga yang merasa penasaran dengan masa depan Timnas Indonesia setelah pergantian pelatih. Apakah keputusan untuk memecat Shin Tae-yong sudah tepat? Atau apakah kebijakan naturalisasi pemain keturunan akan terus mendominasi skuad Garuda di masa depan? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Bupakan Nathan Chuaon, Patrick Kluivert bisa panggil gelandang yang lagi jago banget jelang laga Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Siapakah sosoknya? Pasti bikin kamu penasaran. Tonton video sampai selesai.
Supporter timnas Indonesia sebaiknya mulai melupakan Nathan Chuaon karena kini ada sosok gelandang dengan performa yang lebih ciamik bersama klubnya. Dengan datangnya pelatih Patrick Kluivert, ada kemungkinan besar pemain yang dipilihnya tidak akan banyak berbeda dari era Shin Tae-yong. Hal ini wajar mengingat Kluivert akan lebih mengandalkan pemain yang sudah memiliki chemistry yang cukup kuat karena perubahan besar-besaran bisa membuat permainan tim jadi bermasalah. Meski demikian, Patrick Kluivert sebaiknya memberi kesempatan kepada Ricky Kambuaya dan mempertimbangkan untuk mencadangkan Nathan Chuaon. Selama era Shin Tae-yong, Nathan yang asli berposisi sebagai bek sayap kiri sering diposisikan sebagai gelandang tengah. Eksperimen ini sempat berhasil saat timnas Indonesia U23 mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Namun performa Nathan sebagai gelandang tengah menurun saat bermain di level senior. Di sisi lain, Ricky Kambuaya kini menjadi pilihan yang lebih menjanjikan. Secara statistik, Kambuaya lebih banyak bermain di kompetisi bersama Dewa United di Liga 1 musim ini. Dengan 2 gol dan 4 assist dalam 17 pertandingan, Kambuaya telah menunjukkan kontribusi besar dan menjadi pemain kunci dalam permainan Dewa United yang kini bertengger di posisi keempat Liga 1. Kambuaya pun terlihat kembali menemukan sentuhan terbaiknya, mirip seperti saat ia tampil gemilang di Piala AFF 2020. Hal ini sangat kontras dengan situasi Nathan Chuaon yang kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Swansea City. Pada musim ini, Nathan hanya mencatatkan 3 penampilan di semua kompetisi, 2 kali di EFL Cup dan sekali di Championship. Melihat performa keduanya, Kambuaya bisa menjadi alternatif yang lebih solid di lini tengah untuk timnas Indonesia, sementara Nathan masih harus berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di klubnya. Apakah menurut kalian Kambuaya sudah saatnya diberi kesempatan lebih besar di timnas? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Vietnam dan Malaysia gak ada bedanya, lagi-lagi mau ngikutin cara timnas Indonesia untuk naturalisasi jor-joran. Bau naturalisasi makin kuat, ex-Barcelona siap jadi pemain timnas Vietnam. Kim Sang-sik beri 2 syarat menarik. Berita mengejutkan datang dari timnas Vietnam, di mana seorang ex-pemain Barcelona siap memperkuat tim. Namun ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Kim Sang-sik agar proses naturalisasi ini terwujud. Apa saja syarat yang dimaksud? Temukan jawabannya di video ini. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, memberikan peluang kepada ex-pemain Barcelona, Hendrio Araujo da Silva, untuk bergabung dengan tim nasional negeri Naga Biru. Namun dengan 2 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah suksesnya Nguyen Xuan San di Piala AFF 2024, Vietnam membuka kemungkinan bagi pemain asing di liga lokal untuk dinaturalisasi. Hendrio, yang merupakan jebolan Barcelona U16 asal Brasil, kini menjadi target naturalisasi selanjutnya. Sebelumnya, Hendrio bahkan sempat dikabarkan akan dinaturalisasi bersamaan dengan Nguyen Xuan San. Hendrio sendiri sudah siap untuk bergabung dengan timnas Vietnam, mengingat ia mengaku bisa berbahasa Vietnam dan memiliki banyak pengalaman yang dapat ia bawa ke tim nasional. Jika saya diberi kesempatan mengenakan kostum timnas Vietnam, saya akan membawa pengalaman, dukungan taktis, dan tentu saja gol serta assist, ujar Hendrio. Namun pelatih Kim Sang-sik memberikan 2 syarat penting bagi Hendrio. Syarat pertama adalah Hendrio harus terlebih dahulu memiliki kewarganegaraan Vietnam. Setelah itu, syarat kedua adalah Hendrio harus benar-benar menunjukkan dedikasi dan kesediaan untuk berkorban demi tim. Barulah setelah itu, Kim Sang-sik akan memberikan kesempatan untuknya bergabung dengan timnas Vietnam. Apakah Hendrio akan memenuhi kedua syarat tersebut dan segera bergabung dengan timnas Vietnam? Bagaimana menurut kalian, apakah ia layak mendapatkan kesempatan di timnas? Jangan lupa beri pendapat kalian di kolom komentar. Meski punya nomor Erick Thohir, kenapa Coach Justin ogah kepo soal timnas Indonesia ke PSSI? Coach Justin memang punya akses langsung ke Erick Thohir, namun ia memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan timnas Indonesia dengan PSSI. Apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Temukan penjelasannya di sini.
Coach Justin mengungkapkan bahwa meskipun ia memiliki hubungan dekat dengan Erick Thohir dan bahkan memiliki nomor kontaknya, ia memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam urusan internal PSSI atau Timnas Indonesia. Menurutnya, ia hanya berperan sebagai netizen yang lebih memilih untuk menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai siapa yang akan menjadi Direktur Teknis Dirtek Timnas Indonesia, yang rencananya akan diumumkan pada akhir Februari 2025. Coach Justin menegaskan bahwa ia tidak ingin mengganggu Erick Thohir dengan bertanya tentang hal tersebut, karena itu bukanlah urusannya. Ia menganggap bahwa meskipun ia memiliki akses langsung, lebih baik menunggu informasi resmi yang akan disampaikan oleh PSSI. Saya cuma netizen, saya nggak mau terlalu kepo, kata Coach Justin, sambil mengingatkan bahwa meskipun ia mengenal Erick Thohir, itu tidak berarti ia harus selalu terlibat dalam diskusi soal Timnas Indonesia. Coach Justin tetap komitmen untuk menghormati proses yang ada dan jika PSSI atau Erick Thohir yang membuka pembicaraan, ia siap untuk mendengarkan. Namun untuk sementara, ia memilih untuk tidak mencari tahu lebih dalam soal pengumuman Dirtek Timnas Indonesia. Ini menunjukkan sikap profesional dan bijak dari Coach Justin yang menghargai keputusan internal PSSI meskipun ia terhubung dengan pihak-pihak terkait. Gimana pendapat kalian soal hal ini? Tulis di kolom komentar sekarang juga.